Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita bertemu pada sesi kedua untuk membahas mengenai pengukuran reliabilitas soal. Ya, baik. Saya akan share screen ya mengenai cara mengukur korelasi, cara menghitung korelasi validitas tes ataupun reliabilitas tes. Ya, baik. Sudah terlihat di layar ya. Ada contoh soal. Misalnya begini, ada 8 orang siswa di sebuah kelas, kita sebut saja N-nya 8, ya. Kemudian yang mengikuti tes, gitu ya, yang mengikuti tes. Ini bisa jadi nanti ada validitas sejalan ataupun tadi validitas prediktif, atau ada 2 jenis tes yang dikorelasikan, gitu ya, untuk melihat apakah ada keterkaitan antara skor tes pertama dengan skor tes kedua. Kita sebut saja bahwa skor tes pertama itu X, ya, skor tes kedua itu adalah Y. Baik, siswa pertama mendapatkan skor 6,5 pada tes pertama, lalu mendapatkan skor 7 pada tes kedua. Siswa kedua mendapatkan skor tes 6,5 dan skor tes kedua 6,5 juga. Begitu ya. Kemudian siswa ketiga mendapatkan skor tes 6 pada tes pertama, kemudian skornya yang kedua itu adalah 6,5. Begitu seterusnya ya, sampai siswa nomor urut 8 mendapatkan skor tes 6 untuk tes pertama dan 6,8 pada tes kedua. Pertanyaannya, apakah gitu, valid atau tidak begitu ya antara soal tes pertama dan kedua. Maka kita perlu menghitung dengan rumus yang tadi ya. Ini yaitu rumus korelasi produk momen yang ini. Ya. Maka kita perlu mencari sigma XY, ya, sigma X dan sigma Y. Kita perlu mencari sigma X kuadrat, ya, sigma X kuadrat, ya, kemudian sigma Y dan sigma Y kuadrat. Kita perlu mencari itu. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, kita membuat dalam bentuk tabel seperti ini. Kita buat di samping XY itu ada X kuadrat. Ya, X kuadrat ini adalah apa? Skor pertama siswa dikuadratkan, kemudian Y, skor siswa atau skor kedua siswa dari hasil tes kedua dikuadratkan, kemudian X kali Y, yaitu skor pertama dikali skor kedua. Ya. Tinggal dikuadratkan saja 6,5 kuadrat, 7 kuadrat. Ya, 6,5 kuadrat dan 7 kuadrat menjadi 42,25, 7 kuadrat 49 tentunya ya. Kalau X kali Y itu jadi 45,5. Begitu seterusnya ya, sampai ke bagian bawah Anda melakukan perhitungan. Kalau menggunakan Excel, Anda tinggal melakukan penarikan begitu di deret ke bawah, begitu di deret ke bawah seperti ini. Saya sudah melakukan penderetan seperti ini, ya. Jadi ini kan rumusnya bisa jadi kalau dalam Excel gampang ya. Kalau X kuadrat itu berarti apa? Kita klik sama dengan, kemudian klik pada X atau B4 ini, lalu dipangkatkan atau dikuadratkan, gitu ya. Baik, hasilnya ini ya. Kemudian yang Y kuadrat juga cukup dengan C4, tersorot sama dengan C4, kemudian dikuadratkan atau diberi tanda ini ya, tanda strip di atas ini 2, kemudian sudah menjadi kuadrat. XY berarti sama dengan dalam kurung B4, ini ya, yang X dikali Y. Secara manual juga bisa Anda gunakan ya, bisa Anda lakukan X kali Y artinya 6,5 dikali 7. Baik, kemudian yang lainnya sama dilakukan sampai nomor urut siswa ke-8 dan kita jumlahkan. Kalau di Excel Anda tinggal menjumlahkan dengan sum ya. Tinggal dideret saja ke bawah seret, kemudian menjadi 51,10. Y-nya jumlahnya itu 54,60, X kuadratnya 328,11, Y kuadrat 373,48, XY 349,55. Apa ini? Ini adalah sigma atau jumlah. Ya, sehingga kita sudah punya sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus ini, ya.
Anda masukkan ke dalam rumus ini. Saya coba masukkan dengan rumus pada Excel. Itu ya hasilnya ini ya, 0,66. Jadi koefisien korelasinya adalah 0,66. Mengapa hubungan korelasi kuat? Kita ikatkan dengan ini ya. Interval koefisiensi jika antara 0,00 sampai 0,11 sangat rendah. Jika semakin mendekati 1, maka sangat kuat. Jadi interval korelasi itu antara 1 plus 1 sampai minus 1. Minus 1 sampai plus 1. Jadi kalau semakin mendekati 1, maka korelasinya itu hubungannya sangat kuat. Ya, jadi jika menjauhi plus 1, maka hubungannya menjadi rendah. Oleh karena itu, 0,66 kan di sini ya. Maka hubungan korelasinya kuat. Oke, bisa dinyatakan apa? Valid ya. Jadi data ini valid. Pada kenyataannya N-nya kan tidak 8 ya. Anda mungkin nanti akan berhubungan dengan N yang jumlahnya banyak. Dengan teknologi Excel Anda tidak perlu bingung ya. Anda tinggal sorot saja ke bawah dan Anda akan menemukannya. Rumusnya sama, tinggal dimasukkan rumus ini ke dalam rumus Excel. Ini saya menggunakan 2 kali penghitungan. Ini bagian atas, yang bagian bawah, kemudian hasilnya adalah ini. Pembagian antara hasil bagian atas dengan hasil bagian bawah adalah 0,6. Baik, sampai di sini bisa dimengerti? Oke, jadi nanti pada kenyataannya Anda akan mendapatkan skor pertama dan skor kedua. Ya, diibaratkan, dirumuskan, formulakan, skor pertama itu X, skor kedua adalah Y. Oke, ini untuk menghitung koefisien korelasi sebagai bukti validasi tes. Kita akan beralih pada sekarang yang kedua ini ya, yaitu untuk analisis butir soal untuk persiapan penghitungan korelasi teknik reliabilitas belah dua. Tadi ada yang teknik belah dua reliabilitas itu ya, ada berapa? Ada 4 ya. Belah dua, ada yang ada yang uji ulang, ada yang belah dua, ada yang KR 2021, ada yang alpha Cronbach. Kemudian kita tidak akan menggunakan yang uji ulang karena uji ulang otomatis sama dengan ini ya cara penghitungannya. Ya, karena ini uji pertama, ini uji kedua. Sementara untuk yang belah dua kan tesnya sama 1 kali. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh Anda yaitu melihat porsi atau komposisi jawaban benar dan jawaban salah siswa. Oke, kita misalkan kembali ada 8 siswa, ada 10 butir soal. Walaupun tadi saya katakan 10 butir soal itu tidak begitu bagus ya, tetapi nanti kita lihat saja karena jumlah siswanya hanya 8, 10 butir soal itu sudah cukup. Tapi kalau nanti siswanya itu ada 40, 10 butir soal maka akan menjadi rendah reliabilitasnya. Karena ini jumlah siswanya hanya 8 dengan butir soal 10 maka N pembaginya kan hanya 8 ya, N pengkalinya ada 8 siswa. Maka nilainya hasilnya tidak akan tidak reliable. Baik, ini contoh ya, yang sebagai contoh. Misalnya ada 10 butir soal, masih ingat? 1 itu artinya jawabannya benar, 0 itu artinya jawabannya salah. Jadi misalnya begini, siswa nomor urut 1 ya, menjawab benar pada soal pertama, menjawab benar pada soal kedua, menjawab salah pada soal ketiga, menjawab benar pada soal keempat, menjawab salah pada soal kelima. Begitu seterusnya ya. 1 itu untuk jawaban benar, 0 itu untuk jawaban salah. Baik, sekarang kita lihat. Karena ini reliabilitas belah dua, ya, maka tadi kita melihat bahwa ada pengelompokan, 2 pengelompokan. Ada skor ganjil, skor genap. Ya, kita lihat skor totalnya 8. 8 dari mana ini dijumlahkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya skor totalnya. Yang siswa kedua seterusnya sampai ke 8 kita skorkan juga sama. Seperti itu. Ya. Kemudian skor ganjil itu apa, Bu? Jumlah skor ganjil. Kita lihat. Pada soal ganjil jawaban benarnya ada berapa? Ya. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, berarti ada 3 skor ganjil. Angka 1 ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kita melihat yang itu. Jumlahkan yang benarnya 3.
skor genap dari butir soal nomor 2, 4, 6, 8, 10. Totalkan ada 5 yang benar. Oke, siswa kedua. Pada soal nomor ganjil, berapa yang benar? 3. Pada soal nomor genap, berapa yang benar? 3. Dijumlahkan keseluruhannya, sehingga kita mendapatkan angka 24 untuk skor ganjil, yang kita sebut sigma X, ya. Lalu skor genap, 29 totalnya kita sebut sigma Y. Oke. Lalu sama yang kita lakukan dengan yang korelasi pertama tadi, skor ganjil dikuadratkan, skor genap dikuadratkan. X kuadrat, Y kuadrat. Ya, 3 kuadratkan 9 ya. 5 kuadrat 25. Kemudian kita totalkan, sigma X kuadrat berarti 76. Sigma Y kuadrat berarti 113. Lalu kemudian XY, ya, skor ganjil dikali skor genap. Ya, 3 dikali 5, 15. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Begitu seterusnya, lalu kita totalkan menjadi 91. Apa itu 91? Sigma XY. Setelah menemukan angka-angka ini, saya beri tanda ya, bahwa N8, sigma X 24 dari sini ya, sigma Y itu 29 dari sini, sigma X kuadrat 76 dari sini, sigma Y kuadrat dari sini 113, XY 91. Ya, sigma XY 91. Maka kita bisa mengetahui berdasarkan rumus ini dimasukkan. Poin-poin ini N-nya 8, sigma XY-nya berapa? 91. Kemudian sigma X-nya itu adalah 24, sigma Y-nya 29 ya. Kita masukkan rumus itu, kalau di Excel kan tinggal dimasukkan rumusnya seperti ini. Anda boleh menghitung manual untuk membuktikan dan diketahui bahwa R atau korelasi separuhnya itu 0,71. Tapi ingat ini masih separuh karena tadi ya, skor siswa itu dibagi 2, yang ganjil genap. Bagaimana untuk mengutuhkannya? Untuk mengutuhkannya dibuat rumus yang eksperimen tadi, yaitu R sama dengan 2 kali R per 1 plus R. Jadi, yang penuhnya dimasukkan angkanya dengan rumus ini, hasilnya 0,83. Bagaimana kesimpulannya? Korelasinya adalah 0,83 sangat kuat. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti? Oke ya, jika ingin diulangi maka tinggal mengulangi kembali video ini ya. Baik, saya akan beralih pada sekarang cara menghitung dengan analisis butir soal untuk persiapan penghitungan korelasi teknik reliabilitas KR 2021. Oke, rumusnya berbeda ya. Jadi Anda harus mencari apa? P dan Q ya. K-nya itu apa? K pada bagian ini disebut N ya. Lalu pada rumusnya ini kita tulis simbolnya K. K itu apa? Jumlah butir soal. Oke, ya. Baik, kita lihat di sini sama siswanya ada 8. Kalau tidak salah ini sama ya ininya, apa datanya ya, saya tidak tahu, lupa lagi. Oke, datanya sama ya, datanya sama dengan data pertama. Baik, datanya sama. Oleh karena itu, ya, Anda tinggal apa? Menjumlahkan ke bawah jumlah jawaban yang benar pada soal nomor 1, jumlah jawaban benar pada soal nomor 2, begitu ya, sampai dengan soal nomor 10. Ya, dari 8 siswa ini. Kemudian ke samping, jumlah benar pada siswa urut 1, jumlah benar pada siswa nomor urut 2, jumlah benar pada siswa urut 3 sampai siswa ke-8. Totalnya pertemuannya ada di kiri sini, irisannya ya. Baik. Kemudian kita cari P-nya. Ya. Sebentar. Kita cari P-nya. P itu apa? P itu adalah total jumlah benar, ya, total jumlah benar pada setiap butir soal dibagi jumlah siswa. Sekali lagi, apa itu P? P adalah total jumlah jawaban benar pada setiap nomor butir soal dibagi jumlah siswa. Sehingga ini kan 6, jumlah jawaban yang benarnya, maka dibagi 8, 0,75.
Ya, sama dengan butir soal 2 seterusnya. Oke, sekarang kita lihat Q. Apa itu Q? Q adalah 1 dikurangi P. 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi 0,75, jadi 0,25. Ya. Begitu seterusnya sampai butir ke-10. PQ artinya P dikali Q ya, 0,75 dikali 0,25. Oke, sip. Nah, semua ini nanti hasilnya dimasukkan ke dalam rumus. Ya, hasilnya dimasukkan ke dalam rumus. Baik. Bu, ini dari mana? Ini dari perhitungan ya, 1,87 silakan sudah disediakan begitu ya, sehingga Anda tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Gitu ya. Oke. Sip, ini KR 2021 untuk soal pilihan ganda. Bagaimana dengan soal esai? Ya, bagaimana dengan soal esai? Soal esai, sebagaimana yang Anda ketahui secara tidak langsung bahwa setiap skor pada nomor butir soal itu tidak satu. Berbeda dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu kan skornya 1 dan 0 ya. Kalau betul 1, kalau salah 0. Kalau esai kan tidak begitu. Bisa jadi mungkin skor maksimalnya 4, skor minimumnya 1, seperti itu ya. Sehingga bisa lihat di sini ada 6 siswa dengan 4 soal. Soal pertama siswa menjawab dengan diberi skor 4 pada soal pertama, pada soal kedua diberi skor 3, soal ketiga diberi skor 5, soal keempat diberi skor 3. Gitu ya. Kemudian sama dijumlahkan ke samping, dijumlahkan ke bawah. Ini kuadrat, jumlah dalam kuadrat. Oke ya, baik. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini. Di rumus ini kita perlu tahu, lihat ada ST pada atau SI pada masing-masing butir soal. Ya, sehingga Anda perlu mencari terlebih dahulu, begitu ya, varians pada setiap butir soal. Ya, kalau soalnya 4 berarti mencari variansnya ada 4 ya. Ini dia varians itu S kuadrat ya, disimbolkannya S kuadrat. Ini nih, SI kuadrat varians skor soal ke-1. Untuk apa itu Bu? Untuk ini nanti nih. Ya, untuk masuk ke dalam rumus ini. Baik. Oke. Kita lihat dengan rumus yang ada ini, begitu ya. Dengan rumus yang ada ini bahwa varians gitu ya pada soal skor pertama adalah 1,56. Dari mana itu Bu? Ya N-nya kan berapa? N-nya? Oh, maaf. N-nya adalah 6 ya. Kemudian Anda memasukkan nilai B sigma gitu ya. Ini pada kalau ada tesnya ada 4 berarti variansnya dihitung keseluruhannya. Kemudian nanti terakhir Anda menghitung sigma SI kuadratnya. Seperti itu. Baru kemudian nanti menghitung sigma ST kuadratnya. Kalau ST adalah varians skor total. Ya. Oke, seperti itu sehingga diketahui R-nya adalah 0,921. Karena itu, karena mendekati 1 maka dia korelasi produk momennya korelasinya tinggi begitu ya, oleh karena itu nilai reliabilitasnya sangat tinggi. Oke, kita lihat butir ini ya, mungkin Anda masih kebingungan dari mana 1,56 ini, 1,56 dari rumus yang ini. Lalu kita akan mencari begitu ya, ini kan SI kuadrat. SI kuadrat adalah varians skor soal ke-1. Ya, caranya dengan menjumlahkan angka pada setiap butir soal, skor pada butir soal ini, begitu ya, kemudian dikuadratkan. Ini saya membuatnya terbalik ya, ini adalah 4 ini dari 2 kuadrat. Ya, kemudian 4 ini juga dari 2 kuadrat. 25 ini dari 5 kuadrat. 25 ada 5 kuadrat ya, jadi angka jumlah kuadrat di bawah ini adalah pengkuadratan dari
skor butir soal yang di atas ini. Ya, angka 90 ini adalah skor total dari yang ini, dari yang dikuadratkan. Ya, kemudian sama, yang nomor 2 juga sama, begitu ya. Sementara ini yang tidak kuadratnya, grup tidak kuadrat, saya kasih warna kuning. Yang ini adalah grup kuadratnya, ya. Warnanya warna, oke, saya beri warna hijau. Oke, ini adalah yang kuningnya. Ini ada yang hijau, skor yang kuadrat, ya. Baik, paham sekarang? Oke. Nah, ini dimasukkan ke dalam rumus R11 ini ya. N-nya kan 6 ya. 6 plus 6 min 1. 1 minus N S1 kuadrat, kemudian sigma S1 kuadrat, kemudian ST kuadrat. Ya, jadi dicari dulu ST-nya, itu berdasarkan rumus ini, kemudian dicari sigma SI kuadratnya, penjumlahan antara semua varian kuadrat ini, ya, begitu. Lalu kemudian dicari ST kuadratnya dengan rumus, lalu kemudian ditemukan dengan rumus ini, ya, 0,921 hasilnya. Baik, Anda akan mendapatkan file ini, jadi nanti ketika mendapatkan file ini Anda perlu memeriksa rumus-rumus di dalamnya, sehingga nanti akan Anda menemukan rumusan ininya ya, rumusan atau formula-formula cara penghitungannya. Baik, sepertinya memang sangat terbatas ya media kita untuk menjelaskan, ya. Tapi mudah-mudahan dengan ini Anda mendapatkan sedikit pemahaman bagaimana cara melakukan penghitungan korelasi product moment, cara menggunakan rumus, gitu ya, cara menggunakan rumus ini.